ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Unjur makola wala tanjur mangkola. Lihatlah apa yang dia katakan, dan janganlah engkau lihat siapa yang mengatakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati abang-abang dan kakak-kakak panitia pelaksana lomba pidato untuk memperingati Hari Maulid Nabi, dan segenap asyahid wasyahida rahimakumullah. Piye kabare? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq. Walhamdulillah allazi azzalal Qur'an mu'jizatan Nabi Muhammad. Walhamdulillah allazi ja'ala nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyil akhiril ummah. Ma'asyiral muslimin, asyahid wasyahida rahimakumullah. Puja serta rasa syukur yang teramat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, karenanya lah yang telah menciptakan langitnya berlapis-lapis, dan telah menciptakan gadis dengan senyum yang manis, dan telah menciptakan gadis dengan alis yang tertata rapi, bak semut yang sedang berbaris. Karena mereka lah iman lelaki dapat terkikis, dan karena mereka dompet lelaki menjadi tipis. Ingatlah, mereka itu racun tapi manis. Sholawat bertangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ialah seorang mujahid yang bermotokan patah pedang, masih ada tangan, hilang pakaian, masih ada badan, demi menegakkan kalimatul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, asyahid wasyahida rahimakumullah. Sebelum kita memasuki momentum yang amat penting, peristiwa memperingati Hari Maulid Nabi, kita dihadapkan dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Hari di mana bersatunya para pemuda, hari di mana bersumpahnya para pemuda untuk menjunjung tinggi tanah air kita tercinta, Indonesia Raya. Tak sepatutnya bagi kita sebagai masyarakat Indonesia melupakan sejarah yang sangat fenomena ini. Ma'asyiral muslimin, bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh dengan sejarah, bulan yang memiliki peristiwa penting di dalamnya, bulan yang memiliki kejadian yang tak sepatutnya umat muslim melupakan kejadian tersebut. Tentu bertanya di dalam hati, peristiwa apa yang terjadi di bulan Rabiul Awal? Ya, ada dua peristiwa yang amat penting yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Yang pertama, lahirnya manusia suci ke muka bumi ini ialah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, peristiwa penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan mengirimkan para bala tentaranya yang berupa burung-burung yang berbondong-bondong, dengan membawa bongkahan batu yang berasal dari neraka dan melempari mereka dengan batu tersebut, sehingga pasukan bergajah mereka pun rata dengan tanah. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fil ayat 1
sampai dengan 5. Sebagaimana bunyi surah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Tuhanmu menindaki atas pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan hayalan mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu menjadi sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Dan melempari mereka dengan bebatuan yang berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim makul. Dan membuat mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Ma'asyiral muslimin, asyahid wasyahidah rahimakumullah. 12 Rabiul Awal tahun gajah merupakan peristiwa yang amat penting lahirnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini tanpa didampingi oleh seorang ayahanda tercinta yang keluar dari rahim mulia ibundanya Siti Aminah, dan di umurnya yang ke-6 tahun ibundanya meninggal dunia diganti asuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan di umurnya yang ke-8 tahun kakeknya pun meninggal dunia diganti asuh oleh pamannya Abu Thalib. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini bukan hanya sebagai rasul, bukan hanya sebagai pendakwah, tetapi sebagai pembentuk dari akhlak tercela menjadi akhlak yang mulia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimah akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Hadis tersebut sudah menerangkan bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menjadikan akhlak yang tercela menjadi akhlak yang mulia, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, jikalau Rasulullah mempunyai tujuan tersebut, pastilah Rasulullah itu menjadi suri toladan bagi umat dan masyarakat dan seluruh penduduk dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, "Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah liman yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsir." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu. Dan barang siapa yang mengharap ridha Allah dan juga kedatangan hari akhir, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, asyahid wasyahidah rahimakumullah. Sudah sangat jelas hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis riwayat Abu Hurairah dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 bahwa Rasulullah mempunyai tujuan penting untuk menciptakan, untuk membentuk, untuk menjadikan akhlak tercela menjadi akhlak yang mulia. Dan juga Allah telah menjanjikan di dalam Qur'annya bahwa Rasulullah adalah suri toladan yang amat baik bagi seluruh manusia. Tentu jika beliau menjadi suri toladan bagi kita, pasti ada sifat yang harus kita teladani. Yang pertama, sifat yang harus kita teladani dari Rasulullah adalah siddiq, berkata benar. Sebagaimana syair Arab berkata, "Qulil haqq walau kana murran." Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Tetapi realita kehidupan kita sekarang ini berkata beda, bahwa yang benar bisa menjadi salah dan yang salah bisa menjadi benar asalkan kita beruang. Karena uang bertindak, karena uang berbicara, dan uang dapat mengatur sebuah peraturan dan dapat merubah sebuah hukum. Teladan yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Rasulullah telah mencontohkan kita dalam sejarah-sejarahnya bahwa dialah sangat menjunjung tinggi amanah, sangat berpegang teguh dengan amanah, bahwa amanah itu adalah dapat dipercaya sehingga dia dapat menjadi suri toladan bagi kita semua. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan
menyampaikan perintah Allah, menyampaikan larangan Allah, menyampaikan perintah Rasulullah, dan menyampaikan larangan Rasulullah SAW. Yang terakhir, yaitu yang keempat, fatonah, cerdas dalam bertindak, cerdas dalam berpikir, cerdas dalam memutuskan. Ma'asyiral muslimin, asyahid wasyahidah rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri pidato saya, marilah kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Karena dengan kita memperbanyak selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, niscaya syafaatnya akan turun kepada kita ketika kita sudah di yaumil hisab, di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yumkin ila hajama qadartu an ulqiya ladaikum jami'an. Ila liqa ma'as salama wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.